Satu, dua, tiga, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. of Engineering Hadiah Warman SSI SMC selaku penanggung jawab Problem Based Learning. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ade SPD selaku Kepala Sekolah SMPIT Al-Qudah Islamic Boarding School. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Indah Febrianti Fajrin selaku guru pembimbing saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para dewan guru dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pentingnya Bercerita Kepada Seseorang yang Dipercaya untuk Mengurangi Stres. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aina Syakira, lahir di Jakarta 28 April 2011, dan sekarang saya menduduki kelas 8 SMP di SMPIT Al-Qudah Islamic Boarding School. Ini adalah dalil Al-Quran yang saya ambil dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Waladainal kitabu yantiqu bil haqq wa hum la yudlamun. Artinya, kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 62. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di masa sekarang, kesehatan mental menjadi hal yang banyak mendapat sorotan serta banyak diperhatikan oleh masyarakat. Karena kesehatan mental sendiri menjadi sorotan yang dikarenakan gaya hidup masyarakat sekarang banyak mendapat tekanan dari berbagai kegiatan. Banyak persaingan ketat yang kompetitif sehingga mendapat banyak tuntutan yang untuk sukses yang lebih besar. Masalah-masalah tersebutlah yang dapat memunculkan gejala stres yang jika dibiarkan dapat berpotensi menjadi gangguan mental. Depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang lazim terjadi. Secara medis, depresi merupakan gambaran kondisi gangguan jiwa, yaitu saat seseorang merasakan sedih, tertekan yang mendalam. Hal tersebut berpengaruh terhadap hidup seseorang, misalnya kehilangan gairah hidup dan minat terhadap sesuatu. Rumusan masalah. 1. Apa itu stres? Kedua, mengapa bercerita kepada seseorang yang dipercaya menjadi salah satu solusi ketika stres? Ketiga, apa dampak yang akan terjadi jika memendam sendiri perasaan yang sedang dialami? Keempat, bagaimana cara mencari teman yang baik untuk bercerita? Tujuan penelitian. Pertama, mengurangi orang-orang yang memendam perasaannya. Kedua, mengetahui bagaimana bercerita menjadi salah satu solusi ketika stres. Ketiga, mengetahui dampak yang terjadi apabila memendam sendiri perasaan yang sedang dialami. Manfaat penelitian. Agar masyarakat khususnya para remaja tahu apa saja dampak-dampak yang terjadi ketika bercerita itu menjadi salah satu solusi ketika sedang mengalami stres. Kedua, mengurangi orang-orang yang terkena gangguan mental karena stres yang dipendam. Metode penulisan. Pada pembuatan karya ilmiah ini, saya menggunakan studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat. Bab 2. Pembahasan. Pengertian stres. Stres adalah keadaan yang dialami manusia ketika ada suatu ketidaksesuaian antara tuntutan-tuntutan yang diterima dengan kemampuan untuk mengatasinya. Menurut Direktorat, stres adalah suatu reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan lingkungan yang mengharuskan seseorang menyelesaikan diri. Contohnya, ketika seseorang sedang mengalami perselisihan dengan orang yang lain yang menyebabkan pikiran dan mentalnya lelah hingga tumbuhlah rasa stres pada dirinya. Gejala-gejala stres. Pertama, gejala biologis. Gejala biologis merupakan bagian dari respon yang mempengaruhi gangguan psikofisiologis dalam organ tertentu. Ketiga, gejala psikologis, yaitu meliputi kondisi emosional yang tidak stabil seperti marah, kecewa, dan karakteristik kepribadian yang menyebabkan terjadinya stres.
Ketiga, gejala kognitif dan perilaku. Gejala kognitif dan perilaku seperti adanya ancaman fisik, pemikiran negatif tentang fisik, dan pengalaman yang membuat seseorang cemas akan masa depannya. Jenis-jenis stres. Pertama, stres akut. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu tentang atau ketakutan. Kedua, stres kronis. Stres kronis adalah stres yang lebih sulit dipecahkan atau diatasi dan efeknya lebih panjang. Stres ringan. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kecemasan lalu lintas, kritik dari atasan, situasi stres ringan ini berlangsung beberapa menit saja. Kemudian stres sedang. Stres sedang berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Penyebab stres sedang yaitu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Kemudian stres berat. Stres berat adalah stres situasi yang dialami seseorang dapat berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan. Apa yang harus dilakukan ketika stres? Ketika seseorang mengalami stres, maka kondisi mentalnya akan terganggu dan menghambat aktivitas yang seharusnya dilakukan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres, salah satunya dengan bercerita. Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian yang disampaikan secara lisan dengan tujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Bercerita atau curhat sering dianggap sebagai salah satu solusi yang efektif untuk ketika mengalami stres. Alasan bercerita membantu mengurangi stres. Pertama, mengurangi beban emosi. Ketika seseorang bercerita, ia akan melepaskan semua emosi yang menumpuk. Kedua, dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau konselor memberikan rasa dipahami dan diterima. Ketiga, perspektif baru. Bercerita kepada orang lain memungkinkan kita mendapat sudut pandang atau cara pandang yang berbeda terhadap masalah yang kita alami. Keempat, merasa tidak sendirian. Mengetahui bahwa orang lain juga mengalami hal-hal yang serupa membuat kita merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah yang sedang dialami. Dan hal itu dapat meredakan stres. Yang terakhir, memproses emosi. Bercerita juga membantu otak memproses emosi dan peristiwa secara lebih rasional. Dampak negatif memendam perasaan. Yang pertama, masalah kesehatan mental, yaitu bisa berupa kecemasan, depresi, dan stres berkepanjangan. Dua, dampak fisik, yaitu bisa berupa gangguan kesehatan mental dan gangguan tidur. Ketiga, hubungan sosial, yaitu bisa berupa kesulitan berkomunikasi dan konflik yang tidak terselesaikan. Keempat, penurunan produktivitas, yaitu bisa berupa berturunnya konsentrasi dan motivasi yang hilang. Yang kelima, ledakan emosi, yaitu bisa berupa melampiaskan secara berlebihan dan berubah sikap dan perilaku. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, penting bagi seseorang untuk mencari cara yang sehat untuk mengekspresikan perasaannya, seperti bercerita dengan orang yang dipercaya, menulis jurnal, atau berkonsultasi dan terapis. Cara mencari teman yang dapat dipercaya. Pertama, perhatikan kedekatan hubungan. Teman yang sudah lama dikenal atau memiliki sejarah hubungan yang baik biasanya lebih dapat diandalkan. Kedua, uji kesediaan mendengar. Teman yang dapat dipercaya biasanya bersikap terbuka dan sabar dalam menghakimi dan tidak menghakimi. Ketiga, amati sikap dalam menjaga rahasia. Jika mereka sering membicarakan masalah pribadi orang lain, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak dapat dipercaya untuk menjaga rahasiamu. Kemudian, amati tanda empati. Teman yang dapat dipercaya biasanya memiliki empati yang tinggi. Kemudian, pilih yang konsisten. Teman yang dapat dipercaya menunjukkan konsisten dan sikap dan perilaku. Kemudian, pertimbangkan pengalaman sebelumnya. Jika mereka pernah menunjukkan kepercayaan dan kerahasiaan, ini adalah pertanda yang baik bahwa mereka dapat menjaga rahasiamu. Jangan takut memilih dengan hati-hati, karena tidak semua orang cocok untuk mendengar masalah emosional yang dipendam.
Kemudian, pertimbangkan terapi atau grup dukungan. Jika sulit menemukan teman yang dapat dipercaya, maka terapi profesional atau grup dukungan bisa menjadi tempat yang aman untuk berbagi. Kemudian, perhatikan reaksi setelah berbagi. Setelah berbicara, lihat bagaimana mereka bersikap. Teman yang dapat dipercaya biasanya memberikan dukungan tanpa membuatmu merasa bersalah atau menyesal setelah berbagi. Masuk pada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa stres merupakan keadaan manusia ketika ada ketidaksesuaian dalam tuntutan-tuntutan yang diterima dengan kemampuan untuk mengatasinya. Maka dari itu, stres merupakan suatu hal yang harus dihilangkan dalam diri seseorang, salah satunya dengan bercerita. Karena dengan bercerita, seseorang akan merasa lebih tenang dengan beban yang dialaminya karena telah dibagikan kepada orang lain. Saran-saran. Stres yang didiamkan akan berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, penting bagi seseorang mengurangi rasa stres yang dialaminya. Salah satunya dengan bercerita. Karena dengan bercerita, beban pikiran seseorang akan terbagi dan membuat hatinya lebih tenang. Dalam menghadapi stres, penting bagi kita untuk memiliki seseorang untuk mendengarkan cerita kita. Dan carilah seseorang yang benar-benar dipercaya agar dapat menjaga perasaan kita dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.